Wabarakatuh. Saya Indra. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara untuk membaca data dari sebuah iklan yang sudah berjalan atau yang sudah selesai. Nah, di sini saya ada beberapa iklan yang sudah selesai. Ini kebetulan akun saya lagi kena ban, tetapi kita masih bisa membaca data dari sebuah iklan yang sudah selesai atau yang sudah berjalan. Nah, di sini ada beberapa metrik yang bisa dipilih dari data yang sudah disediakan sama Facebook. Nah, di sini teman-teman bisa memilih metrik dari kinerja, traffic, penjualan, pengaturan, pengiriman, dan lain-lain. Nah, kalau defaultnya itu metriknya adalah kinerja. Di sini nanti bisa mengecek hasil yang dari Facebook yang default, kayak anggaran, terus hasil, jangkauan, dan lain-lain. Oke, kali ini saya akan mencoba untuk menerangkan hasil metrik defaultnya. Kita pilih salah satu dari iklan yang sudah jalan. Saya pilih iklan saya yang ini. Nah, kemudian kita akan mencek dari level ads. Nah, di sini kan ada tiga nih, campaign, ad set, dan ads. Nah, kita kalau membaca iklan, kita lebih detail itu di level ads. Jadi kita klik yang ini. Nah, di sini itu pada level ads. Di sini teman-teman bisa membaca data dari awal iklan berjalan sampai selesai. Nah, di sini saya akan membaca dari rentang waktu maksimal dari iklan mulai sampai iklan selesai. Nah, di sini berarti iklan mulai saya dari 11 Maret sampai 28 Mei hari ini. Atau teman-teman mau membaca iklan harian juga bisa. Hari ini, kemarin, 7 hari terakhir, 14 hari terakhir, dan sebagainya. Nah, kita kalau sudah memilih rentang waktu, kita klik perbarui. Nah, di sini berarti datanya dihasilkan dari rentang waktu 11 Maret sampai 28 Mei. Hasilnya adalah di sini kebetulan iklan saya itu yang ini itu hasilnya adalah konversi. Jadi metriknya akan beda. Nanti saya juga akan jelaskan metrik yang iklannya objektifnya adalah interaksi. Kalau ini kebetulan iklannya adalah leads atau konversi. Nah, di sini metrik pertama kita akan jika default kita akan ditayangkan adalah strategi penawaran. Strategi penawaran adalah kita settingannya kemarin saya pilih volume tertinggi. Jadi ketika nanti iklannya itu yang kita serahkan ke Facebook, tolong Facebook untuk mencarikan audiens yang banyak. Itu kita milih volume tertinggi. Anggaran ini nanti isinya adalah seberapa banyak anggaran yang sudah kita habiskan. Ini hasil, karena ini objektifnya adalah leads, jadi ini hasilnya iklan saya adalah total 467 pengunjung ke website gitu. Terus jangkauannya itu setiap ads itu beda-beda. Ini ada yang 100.000, ada yang 38.000. Tergantung ini hasilnya adalah seberapa perform materi iklan yang sudah kita iklankan. Jika materinya iklan itu bagus, jangkauannya akan semakin banyak juga. Lalu impresi. Impresi ini adalah seberapa sering iklan kita ditayangkan ke pengguna. Jadi ini iklan saya kebetulan cukup bagus. Ini 182.000 tayang ke akun-akun yang sudah saya setting. Karena ini akunnya adalah iklannya targetnya adalah pengguna atau hobi main gitar, jadi ini cukup banyak orang yang saya jangkau di iklan tersebut, di iklan ini. Biaya per hasil ini adalah
saya harus bayar berapa ketika saya itu mendapatkan prospek WA masuk ke WA saya. Jadi alurnya adalah kalau ini iklan ini adalah alurnya iklan mereka ngeklik lari ke website lalu ngeklik tombol WA dan itu yang akan direkam sama Facebook dan saya itu membayar setiap klik ke WA saya itu 3 ribuan. Jadi gitu. Nah, ini iklan yang untuk jumlah yang dibelanjakan itu saya habis 1.600.000 untuk iklan selama periode Maret sampai Mei. Nah, saya juga men-setting beberapa metrik yang saya pilih gitu. Jadi ada beberapa metrik. Teman-teman bisa ngeklik bagian ini. Jika metriknya teman-teman custom. Nah, klik sesuaikan kolom. Nah, di sini itu metriknya atau datanya bisa teman-teman custom, bisa pilih. Banyak banget data yang disediakan sama Facebook. Nah, ini ada penayangan, ada strategi penawaran, anggaran, banyak banget data yang diberikan sama Facebook. Nah, saya memilih ada beberapa custom yang saya pilih kemarin. Saya namakan Indra Metric, IDN Pedal Metric. Jadi ini setiap iklan saya punya metrik sendiri. Metriknya ini cukup bisa membuat saya evaluasi ya untuk iklan nanti. Jadi di sini hasilnya tetap terus saya ada tambahan frekuensi. Kalau frekuensi itu seberapa banyak iklan yang tayang ke seberapa sering, misalkan ada ini lebih ke user. Jadi kalau iklannya itu ini hasilnya adalah 1,76 atau 1,5 lebih dari satu itu berarti ada satu orang yang melihat iklan saya itu lebih dari satu kali atau mungkin bisa 2 kali atau 3 kali gitu. Nah, biaya berhasil tadi sudah saya sampaikan, biaya berhasilnya adalah setiap ada lead yang masuk ke WA saya, itu saya harus bayar sekian. Nanti tentu hasilnya akan beda-beda. Ada yang cuma 1.000, 2.000, atau bahkan bisa 10.000, tergantung materi iklan dan penawaran yang saya berikan di website. Terus saya ada tambahan metrik CPM atau biaya per 1.000 tayangan, klik per mile, bahasa singkatnya seperti itu. Jadi ini saya harus membayar berapa ketika iklan saya ini menjangkau 1.000 tayangan atau 1.000 orang. Itu saya membayar 6 ribuan. Jadi setiap iklan saya itu tampil ke 1.000 orang, saya akan bayar 6.000. Tentu hasilnya akan berbeda-beda. Terus CTR, click to ratio tautan tayangan. Jadi CTR ini adalah seberapa rasionya, berapa banyak ketika ada iklan saya diklik gitu. Kalau iklan yang bagus itu CTR-nya lebih dari 1,5%. Jadi kalau iklannya itu CTR-nya rendah 1% atau 0, berapa persen itu teman-teman bisa dimatikan dan diolah lagi audiensnya atau diolah lagi materi iklannya. Nah, kalau iklannya itu 1,5% CTR-nya itu sudah bagus. Itu bisa dilanjutkan dan bisa di scale up budgetnya. Nah, kemarin saya dapat CTR itu 1,8, 1,7. Itu cukup bagus. Kalau lebih bagus lagi ya bisa 2 ke atas, itu lebih jauh lebih bagus lagi dan hasilnya pasti lebih bagus dan lebih murah biaya iklannya. Klik tautan. Ini seberapa banyak orang yang mengklik tautan atau mengklik link dari materi iklan saya. Ini total ada 4.000 klik tautan dari iklan saya ke website. Jadi ada yang orang yang ngeklik itu 4.000 orang. Terus di sini tayangan halaman landas itu kalau bahasa Inggrisnya itu klik to web. Jadi seberapa banyak orang dari ngeklik tautan ke website. Nah, di sini ada data yang berbeda. Jadi dari orang yang mengklik tautan iklan ke yang benar-benar mengunjungi website itu ada 2.000. Jadi ada separohnya. Jadi nggak semua klik itu menuju ke website.
kalau dari data iklan saya. Jadi ada 4.000 orang yang mengklik tautan, tapi yang benar-benar melihat website saya itu cuma 2.300 gitu. Jadi memang nggak semua orang yang mengklik tautan itu menuju ke website. Kalau ini datanya akan menuju ke website gitu. Terus jumlah yang dibelanjakan tadi sama seperti hasil yang metik tadi, saya itu 1,6 juta. Jadi seperti itu. Membaca metrik bisa teman-teman bisa custom sendiri. Dari mulai berapa klik ke website, ada berapa interaksinya. Nah, kalau ini kebetulan saya iklannya adalah konversi ke web. Kalau iklannya teman-teman adalah iklankan aplikasi, tentu metriknya akan berbeda lagi. Bisa klik promosi aplikasi. Cuman karena objektifnya iklan saya itu adalah uh, leads atau konversi, jadi datanya nggak valid. Nah, ini adalah data dari iklan saya yang konversi. Terus iklan yang lain yang objektifnya interaksi saya juga ada. Uh, saya ini interaksi, jadi hasilnya adalah like, share, komen gitu. Nah, ini kita juga klik yang ads, jadi bisa lebih 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 detail ya. Nah, saya pilih ininya juga maksimal. Jadi, nah di sini ada iklan. Ini default ya, berarti kinerjanya default. Jadi ini pengaturan dari Facebook yang defaultnya. Terus di sini ada iklan. Ini saya iklankan video. Objektifnya adalah interaksi. Di sini ada anggarannya 100.000 seumur hidup. Maksudnya adalah saya iklan ini itu menghabiskan 100.000 untuk untuk nggak per hari, tapi selama 100.000 itu bisa menghabiskan berapa hari kayak gitu. Nah, di sini ada hasilnya itu karena ini interaksi, jadi ini keterangannya true pay. True play itu seberapa banyak iklan yang menjangkau orang dan melihat iklan video saya, karena kebetulan iklan ini adalah video, jadi hasilnya adalah true pay. Jadi ada 5.000 sekian yang bisa melihat akun atau iklan saya kemarin. Nah, jangkauannya ada 22.000 sekian. Ini saya targetkan di Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Jadi jangkauan itu juga mempengaruhi settingan iklan kita. Kalau settingannya itu di lokasi yang luas, jangkauannya akan banyak juga. Kalau lokasinya sempit dan orang-orangnya di lokasi itu sedikit, jangkauannya juga sedikit. Nah, ini karena budgetnya juga sedikit, 100.000, jangkauannya cuman bisa 22.000. Kalau budgetnya itu kisaran ratusan atau jutaan, mungkin jangkauannya juga semakin banyak. Karena Sleman, Yogyakarta, dan Bantul itu cukup banyak juga yang masyarakatnya juga banyak. Impresi, tadi impresi adalah seberapa sering iklan saya itu tayang ke audiens. Nah, di sini hasilnya lebih banyak dari jangkauannya. Di sini hasilnya ada 32.000. Terus biaya berhasil, nah ini kok murah banget, 19 rupiah. Betul, karena setiap hasil itu mengikuti objektif yang kita setting. Kalau objektif iklannya itu adalah install aplikasi, tentu biayanya mungkin kisaran ribuan. Kalau yang tadi sebelumnya iklan saya yang gitar itu atau idean pedal itu kisaran 3.000, karena iklannya adalah objektifnya adalah leads, jadi orang yang menghubungi WA saya itu lebih mahal karena audiensnya itu sudah dari iklan ke website lalu ke WA. Ini iklan interaksi itu umumnya adalah murah, kisaran di bawah 100 rupiah. Ini saya dapat 19 rupiah. Jadi saya cuma bayar 19 rupiah ketika iklan saya dilihat sama orang gitu. Jadi cukup murah. Tapi hasilnya ya cuman interaksi di postingan. Jadi nggak ada yang menghubungi ke WA, mengunjungi website gitu kan.
karena iklannya cuma interaksi, iklannya cuma video yang harus dilihat sama orang-orang. Terus ada juga eh, ini kalau saya metriknya di tadi yang saya namain ideal modal metrik itu juga bisa dilihat, dicek gitu. Impresi frekuensinya itu berarti kalau lebih dari satu, berarti iklan ini bisa tayang ke orang itu lebih dari satu kali. Jadi ada CPM, berapa yang harus saya bayar ketika iklan ini tayang ke 1.000 orang. Nah, kalau iklan ini saya bayarnya 3 ribuan. CTR ini cukup jelek ya, di bawah 1. Tadi saya sudah sampaikan CTR yang bagus itu adalah 1,5 ke atas. Ini 0,7, ini cukup buruk ya iklannya. Cuman hasilnya saya cuma bayar Rp19. Ketika saya CTR-nya itu bagus 1,5%, bayangkan pasti lebih murah lagi hasil biaya berhasilnya, mungkin bisa Rp5, Rp7 kayak gitu. Karena ini Rp19 dan CTR-nya jelek, jadi ini kalau CTR-nya tinggi, biayanya cukup lebih murah lagi dan CPM-nya bisa murah lagi. Ini mungkin kalau CTR-nya 1,5%, hasilnya biaya berhasilnya mungkin bisa Rp5. Nah, klik tautannya, itu kemarin saya setting iklan ini linknya adalah ke Maps. Jadi ada 228 orang yang klik Maps-nya. Maps ke toko, karena ini kebetulan saya iklannya iklan toko ya. Toko aksesoris, gadget, dan voucher internet kayak gitu. Nah, jumlah yang dibelanjakan saya sudah mengambil 100.000. Jadi gitu teman-teman, setiap iklan itu punya tujuan masing-masing. Ada tujuannya interaksi, tujuannya menghubungi WA, tujuannya install aplikasi, tujuannya mengunjungi toko atau event. Itu hasilnya akan berbeda-beda. Kalau yang simple, yang murah itu adalah interaksi. Terbukti di sini cuman rupiah bayarnya. Rp16 tadi saya dapat datanya. Kalau hasilnya itu sampai ke menghubungi WA kita, tentu Facebook akan mencarikan yang lebih berkualitas audiensnya. Maka dari itu, iklannya yang kita bayar adalah lebih mahal. Saya dapat tadi setiap orang yang mengunjungi WA saya itu 3.000 orang. Ini cukup murah ya, ketika produk saya itu marginnya, untungnya 50.000 misalkan, kalau ada orang yang mengunjungi WA saya itu cuma bayar 3.000, dan ada 10 orang misalkan, itu sudah prospek banget untuk kita mengambil keuntungan gitu kan. Tadi misalkan ya, saya dapat ini tadi kan saya eh, durasinya maksimal, coba saya durasi iklannya itu per hari, seberapa banyak harian yang saya dapat leads-nya, itu misalkan seperti ini. Misalkan per hari ya, ini saya hitung-hitungan budget harian juga dan prospeknya. Itu ini saya milihnya mungkin di tanggal tanggal berapa ya? Tanggal 24 mungkin ya. Tanggal 24 itu saya dapat tanggal 24 mungkin iklannya mati. Bentar. Iklannya coba tanggal 17 deh. Nggak bisa ya. Mungkin ini terpengaruh juga iklannya sedang nggak bisa keluar. Jadi kalau akunnya ini ada kendalanya, itu mungkin dia nggak bisa ambil data dari Facebooknya. Besok ketika akun saya udah normal, saya akan susulkan untuk kita bisa ambil data per dailynya gitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya share. Nanti di kemudian waktu saya coba membuat video yang lain. Nanti teman-teman bisa request ya, mau mau video apa yang teman-teman mau belajar gitu, misalkan uh, gimana cara setting iklan ke website atau sebagainya, itu teman-teman bisa request, nanti bisa disampaikan lewat Pak Dodi, nanti bisa saya untuk bikinkan tutorial videonya.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.